Jadi hari ini gue naik perahu di Kampung Sampiren, Garut. Ini kita pagi-pagi, matahari udah mulai bersinar. Ini saya ditemani Kang Arif, asli penduduk sini. Nah, kalau kita bicara Kampung Sampiren, ini lokasinya ada di Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang. Bukan Semarang, tapi Samarang. Ya, di Garut, Jawa Barat. Luas keseluruhan dari area ini totalnya sekitar 4,7 hektar, nyaris 5 ya, 5 hektar. Nah, di sini ada namanya setu atau situ. Nah, situ ini saya dapat informasi ada 7 mata air. Nah, 7 mata air, salah satunya mata air yang paling besar itu ada di posisi sini nih. Ya, ini ada satu pembatas katanya ini buat ikan-ikan juga. Nih situ di paling di sini nih. Ini ada patung-patung air warna putih ya. Nah, semalam saya lihat di sini tuh patung-patungnya ini tuh ada lampu-lampu yang redup, yang nyaman, yang apa ya, romantis banget di sini. Nah, luasan di sini kita lihat di sekelilingnya itu ada pohon-pohon pinus. Pohon-pohon pinus yang pohon-pohonnya sangat besar-besar sekali ya. Jadi selain udaranya sejuk, tempatnya enak juga. Memang di sini itu adem. Ini cuaca tuh kira-kira 6 hingga 22 derajat Celcius. Jadi kalau nginap di sini, ini penginapan itu ada dua ya, bentuknya bungalow kayak seperti ini atau villa-villa. Ada juga yang terbaru, kemarin saya sempat lihat di ujung sebelah kiri saya itu ada kayak hotel, kayak gedung-gedung gitu loh. Ya, yang bertingkat 3 atau 4 ya. Jadi kalau Anda mungkin penuh di sini, Anda bisa nginap di hotel. Nah, kalau hotel itu view-nya nggak dapat seperti ini ya. Dia cuma dapatnya itu view-nya tuh garden, taman. Selain ini ya, jadi kalau Anda corporate perusahaan atau Anda mungkin bawa keluarga besar, ini di sini juga ada aula, ada meeting room, ada musola, dan ada restorannya. Restorannya namanya tuh semalam tuh Bambu Kuning. Seruling kuning. Seruling bambu kayak lagu dangdut ya, seruling bambu ya. Ya, jadi enak. Jadi menurut cerita ini tuh dibangun 1999, nyaris 24 tahun. Ya udah lama banget ya. Tadi saya ngobrol dengan Kang Arif, salah satu karyawan di sini, ya ada masa di mana 2017 katanya situ ini di apa, kalau bahasa Sunda tuh di apa namanya Kang Arif? Dibedah. Ya, dibedah di kan ada lumpur-lumpur mungkin didalamin lagi, kedalamannya antara 3 hingga 4 meter. Nah, kalau kita bicara sampiren, kalau bahasa Sunda tuh sampir, mampir. Bahasa Indonesia tuh singgah ya. Jadi tempat singgah. Jadi kalau Anda misalnya mau healing, mau refreshing, mau nyari sesuatu yang berbeda, saya undang nih Anda untuk mampir di Kampung Sampiren ini. Tempatnya enak, nyaman. Kalau kita lihat sini, Kang Arif, coba kita lihat nih Kang Arif yang itu tuh. Jadi kameranya. Nah, di situ di tengah-tengah situ ini atau danau ini ada satu tempat itu stay ya. Dia tuh udah dipatok ya. Nah, di sini yang di belakang saya ini itu dia bisa dipakai buat apa ya, bukan gala dinner, buat romantis dinner ya. Di malam-malam didesain sedemikian rupa, dikasih lampu-lampu, Anda makan di sana. Ini terutama nih buat Anda yang bulan madu. Kata Kang Arif tadi cerita sama saya, jadi bulan madu dimakan malamnya di sini, nikmatin suasananya di sini. Dan menurut mitos, jika Anda memang bulan madu ke sini, ya artinya Anda menikmati malamnya di sini. Kata Kang Arif tadi bicara, tokter. Bisa cepat punya anak, bisa apa ya namanya, kalau Anda susah punya keturunan mungkin ya mampir sini deh ya. Kadang tadi ceritanya datang ke sini entah lama beberapa bulan kemudian ya atau tahun kemudian datang ke sini dia udah bawa anak. Jadi di sini tuh sangat bagus. Di tempatnya nih ya,
Bisa dipakai juga di booking buat keluarga, buat makan siang, tinggal pesen aja di restorannya tuh ada di Seruling Bambu, ada di sebelah kiri saya di atas. Tempatnya di sini enak nih Bang. Enak banget, nyaman banget. Ya, jadi apa namanya? Suasananya ya ini mungkin agak ini sekitar jam setengah 8 saya, jadi matahari belum begitu terik, masih suasananya masih adem. Ini suhu udaranya kalau Anda ke sini setiap bungalownya, kamar-kamarnya ini tanpa AC. Ya, jadi don't worry, jangan khawatir, jangan merasa Anda kepanasan. Biasa Anda di kota besar, di Jakarta, di Bandung gitu kan, panas. Wah, datang ke sini Anda harus siap-siap jaket, Anda harus siap-siap inilah. Namanya tuh siap-siap kedinginan, tapi dinginnya tuh nggak begitu dingin-dingin banget ya. Di apa namanya di danau ini atau di Setu ini juga ternyata banyak ikan-ikan nih. Ikan-ikan jenis ikannya tuh saya lihat ikan emas aja ya, Kang Arif. Ada ikan koi ya, ikan bujair, ikan emas ya. Nah, kebetulan saya mau coba ini Kang Arif nih, mau ngasih ini nih, makan ikan nih Kang Arif. Kita cari tempat buat makan ikan Kang Arif. Di tengah sini atau di mana? Banyak ikannya di mana-mana. Bungalow ini. Ini. Wah. Jangan di pinggir deh, di tengah boleh? Iya, bawa main ke tengah. Oke, ikut ya, ikannya ikut ya. Jadi Anda bisa beli apa namanya pelet ya. Kalau di Sunda namanya pelet ini tuh ya. Ini satu bungkus ini saya punya nih. Itu harganya Rp5.000 ya. Kemarin gue beli dua 5 bungkus. Anak gue suka banget nih ya. Dia tadinya ke sini ngapain ke Garut katanya. Tapi saya ajak main ke kampung Sampiren. Setelah dia dikasih pelet, dia seneng banget tuh. Ini orangnya masih tidur. Ini kita kasih nih tuh. Ini kita sebelah mana nih Kang Arif? Oh, ini nih kita kasih itu. Nah, pada Kang Arif di iniin tuh. Nah, ikannya banyak banget tuh. Tuh kasih ikan tuh. Kita lihat. Tuh banyak banget. Seneng banget ya tuh. Wah, pagi-pagi udah berbagi ngasih ikan. Ikannya jenisnya ada koi, ini bagus-bagus tuh. Ikan emas, katanya ada ikan bujair. Ada ikan lele nggak di sini? Ada lele juga katanya. Ini gede-gede kali ya. Ini dipanen berapa sekali nih, Kang Arif? Oh, buat hiasan aja ya. Bermain. Wah. Banyak banget. Seneng nih. Ini kalau kita bawa keluarga, terutama buat anak ya. Buat anak-anak sambil apa namanya sambil ini bisa ngasih makan. Jadi kalau Anda ke sini, saya menempuh jalur dari Jakarta itu lewat ke arah Bandung ke Padalenyi. Anda turun saya turun di Padalenyi Cibiru ya. Ambil arah yang ke Garut atau ke Tasikmalaya. Yang ngambil ke sana, terus Anda lurus aja ngikutin Google. Nah, nyampe kurang lebih saya dari arah Jatinangor kemarin itu sekitar 2 jam ke sini. Ya. Tapi kalau Anda mungkin dari Jakarta menurut si Google sih sekitar 5,5 hingga 6 jam. Nah, kalau Anda dari arah Bandung ke arah sini itu sekitar 2,5 jam. Jadi jaraknya tuh nggak jauh. Nah, kalau kita bicara di wilayah sini karena ini dingin, katanya penduduk di sini kebanyakan tuh bertani. Ya dulu ada sawah-sawah di sini, tapi sekarang mereka lebih condong untuk bertani itu sawi. Sawi namanya tuh cesin kali di sini. Nah, cosin, cosin. Ya, ini saya diikutin ikan nih. Ini kan banyak banget nih. Tuh, jadi di si perahu ini kan ngikutin saya. Muter. Ngikutin saya. Tuh, banyak banget. Kebetulan ini tempat apa bungalow yang saya nginep nih, posisinya bagus banget, ada di tengah nih. View-nya nih di tengah sini nih. Bungalow yang saya nginep.
Katanya hoki nih, gue kesini nggak booking, langsung on the spot, penuh. Tapi ada satu kosong, jadi gue dapet di posisi ini. Jadi kalau Anda mau kesini, ngedadak jalan, terus Anda pengen nginep yang view-nya tuh langsung di pinggir setu atau danau, itu susah. Mungkin saran saya Anda harus booking dulu. Booking ke resepsionis, ada mungkin set aja di Google ya. Karena apalagi ini gue lagi posisinya ini termasuk long weekend. Jadi termasuk libur panjang ya. Ini hari Jumat di bulan Mei 2023. Ini kalau long weekend atau libur-libur panjang, tentunya banyak di booking sini nih. Ini tempat nyaris 23 tahun, tapi saya lihat masih terawat. Tadi saya keliling di samping-sampingnya ya, jadi Anda bisa jogging track juga di sini nih pagi-pagi nih, bisa lari pagi. Taman-tamannya juga enak, taman-tamannya apa namanya, indah lah ya. Jadi buat corporate nih juga ada meeting room, ada aula, jadi buat mungkin ada acara-acara ya. Di sini juga tadi saya lihat ada namanya ini danau ini nih, kalau mau mancing ini langsung dapat sih banyak begini, tapi nggak boleh, dilarang mancing. Nah, ada tadi saya lihat di samping sini ada tempat pemancingan nih, jadi khusus buat mancing di sini. Jadi kalau Anda ke sini suka mancing, saran saya bawa pancingan kali ya, atau ada dikasih pinjam pancing nggak di sini? Ada disediain katanya. Ya, tuh lihat tuh. Tuh, Kang Arif tuh. Wah, ikannya banyak banget tuh. Nih tuh. Kita kalau kata bahasa itunya, kita dikawal sama ikan-ikan. Ayo. Oh, tuh dia banyak tuh. Tuh. Tadi sempat nanya juga nih, ini dikasih makan seperti ini, apakah ikannya nggak kembung? Apa ikannya nggak gendut? Katanya ikannya di sini lapar melulu. kagak habisnya tuh. Tuh. Wih, enak banget. Jadi selain pohon-pohon pinus, kalau kita lihat di belakang saya ini, nah ya itu ada pohon-pohon bambu. Jadi satu ini sebenarnya dulu tuh buat penampungan apa, mungkin buat piara ikan ya, ada banyak ini juga katanya, kayak eceng gondok lah ya, cuma dirapihin, dibersihin, dibikin tempat wisata, dan terus di samping-sampingnya ini kan masih ada villa-villa. Ini kata Kang Arif itu tanah punya penduduk mungkin join atau dibeli ya. Jadi tempatnya jadi luas. Tadi sih bilang kurang lebih ada 47 ya. 47 villa, total keseluruhannya mungkin 47 lebih ya. Dihitung dengan yang tadi ada ini sih saya nggak begitu tahu. Cuma kalau saya melihat ini konsep tempatnya ini etnik ya, tradisional. Kalau kita bicara tradisional, karena ini ada di wilayah Garut, Garut tuh masuk wilayah Jawa Barat, ini etnik tradisional bergaya khas Sunda. Nah, Sunda itu punya ornamen-ornamen bambu. Kalau atapnya tuh kayak rumbi-rumbi ya, jadi bukan atap dari genting, rumbi-rumbi seperti ini nih ya. Jadi kalau siang itu tidak panas, adem ya. Nah, ini itu kalau bahasa Sunda itu bilik, gedek ya. Jadi villa-villa ini tuh itunya dindingnya tuh bukan tembok, dia tuh gedek. Jadi kalau bahasa kerennya itu back to nature, kembali ke alam. Ya, kembali ke alam. Nih, gue masih terus diikutin sama, mungkin gue bilang ratusan ikan yang dipiara di sini, bermacam jenis. Nah, Adam recommended banget ya. Saya mau gali lagi informasi tentang ini. Ini tadi gua tahu tuh ada di 1000 meter di permukaan air laut. Jadi udaranya memang cukup dingin. Anginnya sih lah lagi sepoi-sepoi. Nah, kalau Anda di sini dapat menikmati ya suasana malam tuh itu sepi. Lampu-lampu setiap
apa namanya, setiap bunga atau villa-villa ini tuh kelihatan gitu ya. Itu tenang banget, tidak berisik lah ya, tidak berisik, tidak apa namanya tuh, tidak ngeganggu. Jadi memang buat nyari buat ketenangan. Pekerja di sini juga rata-rata memberdayakan orang-orang sini juga ya. Orang-orang sini yang kerja di sini. Nih. Nah, jadi kalau kita punya sampah, ada makanan apa, mungkin di saran saya jangan dikasih makan ikan ya, takutnya something. Nah, sampah-sampah ini juga asalnya jangan dibuang begitu aja. Ya kita simpen lah, masuk ke tempatnya supaya nih tetap bersih, tetap rapi. Enak. Saya explore tadi keliling-keliling ya. Ini ada step nih, ada hill itu apa ya? Perbukitan. Jadi selain yang ada di depan sini, itu ada hill, bukit-bukit. Jadi ada villa-villa yang jadi berundak gitu loh, kayak pegunungan di bukit. Kalau Anda dapatnya di belakang sana, mungkin view-nya agak kehalangan ya. Tapi memang yang lebih eksklusif itu yang di sini nih, di pinggir-pinggir danau sini nih. Kalau kita bicara bisa bicara rate-nya, semalam berapa, harganya berapa, mungkin beda-beda weekday weekend ya. Ya ini rata-rata kalau yang one bedroom, satu kamar sama satu kamar, ada yang satu kamar, ada satu kamar plus ruang keluarga, itu kan rata-rata di atas 1 juta. Mungkin kalau high season itu bisa harga normalnya itu sekitar 1.700.000. Ya kalau yang hotel di sana kayak bentuk hotel yang view-nya ke garden itu mulai sekitar 700 hingga 800 900 lah. Mungkin harganya beda-beda. Anda bisa lihat di Agoda, di Traveloka atau di mana, ya different lah. Kalau high season tentunya harganya lebih mahal karena yang booking pun banyak. Terawat sih, nyaris 23 tahun buat Anda yang mungkin dulu pernah ke sini beberapa puluh tahun yang lalu, yang udah lihat ke sini, atau buat Anda yang belum pernah ke sini ya, mungkin suasananya udah berbeda. Zaman dulu mungkin lebih asri ya. Saya ke sini tuh aksesnya ke sini jalannya udah bagus, jalannya udah besar, itu row jalan tuh sekitar 12 meter ya, jadi gede banget. Jalannya juga sama Pemda setempat udah rapi lah, tidak bolong-bolong lah ya. Jadi lancar lah. Mungkin dulu kata Kang Arif banyak sawah, masih banyak pohon-pohon ininya. Sekarang ini karena tidak jauh dari kota Garut, itu sekitar 5 kilo lah kayaknya, kurang lebih ya. Itu jaraknya tuh ditempuh sekitar 15 menit 20 menit. Udah kayak kota juga di sini. Tapi keasriannya, ke nature-nya masih apa ya, masih kena lah. Ya oke. Nah, di ujung sana tuh itu tuh ada, kalau Anda masuk tuh namanya itu front office lah ya. Front office, jadi Anda bisa ke sana. Aduh, enak banget. Ini siang dikit nih, lumayan panas nih, ini jam 8-an juga. Udaranya udah mulai matahari. Ini view-nya pasti bagus nih. Karena gua dikena sinar matahari. Tuh, di pohon-pohon bambu tuh. Dirawat ya. Pohon-pohon bambu dirawat. Aduh. Ya, sekali lagi, kalau kita bisa sedikit review kamar, ini ruang-ruang kamar segini lucu ya. Ya tadi gua lucu juga, ada akses dari ruang keluarga menuju kamar mandi itu ada lorong begitu. Lucu. Kamar mandinya tuh kayak di Bali loh. Back to nature, ada lorong ini, batu-batu. Ntar kita lihat, gue kasih videonya. Ya, back to nature banget. Ya. Jadi kalau Anda tuh bisa kayak bukan balkoni ya, teras seperti itu ya, ada tempat duduknya. Dan disediain dia kayak anak kecil dulu ya, ada congklak, main congklak di situ. Ini nih, ini tempat yang gua nginep nih ya, yang cukup besar. Saya nggak tahu luasannya di berapa meter, tapi kalau Anda buat keluarga ya maksimal diisi berempat, tapi kalau berempat extra bed ya, minimal 2 orang lah di sini. Ada juga yang katanya tidak ada ruang keluarganya, tapi dia langsung kamarnya ada. Saya belum lihat situ sih. Ada juga yang buat 4 atau 5, 6 orang seperti di sana, itu ada 2 kamar katanya.
Ya, mungkin begitu aja reviewnya dari saya sama Kang Arif. Semoga ini bisa menarik buat Anda untuk datang ke sini. Terima kasih. Salam holiday, salam sehat, sampai jumpa di Kampung Sampiren. Hatur nuhun.